Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga masih terus tetap semangat dan sehat semuanya ya, amin. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif muatan bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Sebelum belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Ingat kembali teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk itu merupakan kalimat perintah. Kita dapat membuat teks petunjuk tentang energi alternatif, seperti energi alternatif angin sebagai sumber energi alternatif. Angin dapat menerbangkan layang-layang. Contoh teks petunjuk membuat layang-layang terdapat di buku tematik tema 2 halaman 97. Silakan dicermati ya. Ini merupakan teks petunjuk. Ini hanya pengingat saja karena minggu lalu sudah dibahas tentang teks petunjuk. Sekarang kita lanjut setelah itu sudah mati tadi. Nah, sekarang kita ke teks petunjuk berdasarkan percobaan. Untuk menuliskan teks petunjuk berdasarkan percobaan, kamu dapat menuliskan kembali petunjuk tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Contohnya, misal di sini ada percobaan energi listrik dari buah lemon. Di sini ada alat dan bahannya. Siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, 4 buah penjepit buaya. Langkah kegiatannya, yang pertama siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Yang kedua, hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. 3. Nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Nah, setelah melakukan percobaan yang tadi, kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan kegiatan. Gimana laporan kegiatannya? Seperti ini merupakan contoh laporan kegiatan percobaan. Misal dari percobaan yang tadi, nama percobaannya apa? Ya, energi listrik dari buah lemon. Tujuan percobaannya untuk mengetahui tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Alat-alatnya 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, 4 buah penjepit buaya. Langkah kerjanya sama seperti tadi yang di atas. Lalu hasil percobaannya, hasilnya bola lampu dapat menyala jika disambungkan dengan buah lemon. Kesimpulannya, salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Dari teks petunjuk, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Berikut gagasan pokok dan gagasan pendukung dari percobaan energi listrik dari buah lemon yang tadi.
Gagasan pokoknya yaitu salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Dan gagasan pendukungnya yaitu buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya kita ke muatan PKN. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Ini sudah berkali-kali dijelaskan. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Selanjutnya, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak juga memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Pertama, akan dijelaskan kewajiban dalam memelihara lingkungan. Yang pertama ada gunakan air sesuai kebutuhan. Jadi jika sudah tidak butuh, janganlah membuang-buang air. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. Jadi menggunakan, kalau kita bepergian ke yang jaraknya dekat, biasakan menggunakan sepeda atau berjalan kaki saja. Nggak perlu menggunakan kendaraan. Yang ketiga, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Biasakan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu selanjutnya, yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Jadi saat siang hari, sebisa mungkin kita tidak menyalakan lampu agar hemat energi. Oleh karena itu, manfaatkanlah sinar matahari untuk penerangan di rumah kita saat siang hari. Selanjutnya, mengurangi penggunaan energi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang kewajiban, sekarang kita akan membahas tentang hak-hak yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Yang pertama, kita akan memperoleh udara yang segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Yang kedua, tubuh yang sehat. Dengan memelihara dan atau menjaga lingkungan, kita akan memperoleh tubuh yang lebih sehat. Selanjutnya, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Yang keempat,
dapat memanfaatkan sumber daya alam. Kita dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal jika kita melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Sekarang lanjut ke muatan IPS. Sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam atau energi pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi alternatif di alam ada yang terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Berikut contoh energi alternatif: panas matahari, air, angin, panas bumi, dan energi biomasa. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh energi biomasa. Contoh energi biomasa itu ada bioetanol dan biodiesel. Ada yang masih ingat apa itu bioetanol dan biodiesel? Nah, bioetanol adalah proses fermentasi pada tumbuhan sebagai pengganti bahan bakar bensin ataupun premium. Misalnya tumbuhan jagung, singkong, ubi, sagu, dan lain-lain. Dan apa itu biodiesel? Biodiesel adalah proses fermentasi pada tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Contohnya bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tanaman jarak dari biodiesel. Tanaman jarak, daunnya itu bisa diolah menjadi obat, sedangkan bijinya bisa diolah menjadi minyak jarak. Minyak dari biji tanaman jarak mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi atau biodiesel. Lanjut, kita masih membahas tentang tanaman jarak. Nah, tanaman jarak, keunggulan tanaman jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Tanaman selanjutnya ada tanaman singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbi hingga daunnya. Singkong dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat di samping beras untuk dibuat makanan. Begitu pula bagian daunnya bisa dijadikan sayuran. Contoh makanan yang terbuat dari singkong: getuk, combro, dan keripik singkong. Bagian kulit umbi pun dan daunnya bisa juga dijadikan sebagai makanan ternak dan untuk keperluan bahan baku industri. Masih tentang tanaman singkong, selain dijadikan makanan, singkong dapat juga difermentasikan, kemudian dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang disebut juga bioetanol. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, usaha kecil industri rumahan, maupun pabrik
yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak dijual. Nah, sekarang tugas IPS. Tugas IPS-nya itu mengerjakan Ayo Berlatih di buku Bu Pena tentang pemanfaatan singkong. Nih, Bu Pena halaman 136 nomor 1 sampai 3. Untuk menjawab soal-soal tersebut bisa berdasarkan teks yang ada di atasnya atau bisa berdasarkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan ya. Nanti linknya, link penyetorannya Budia kirim di grup. Lalu batas pengumpulannya sampai hari ini jam 10 malam. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dicicil belajarnya untuk PH hari Jumat. Nanti soalnya insya Allah seperti minggu PH sebelumnya ada 25 soal PG. Nah, dicicil mengerjakan buku penanya ya, dibaca-baca lagi, videonya dilihat-lihat lagi. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.